من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ikhwan sekalian, jamaah salat maghrib, hadanillahu iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sampai malam hari kita masih diberi umur panjang. Suatu kenikmatan yang hampir setiap orang nggak ada yang mau kehilangan. Kenapa? Buktinya setua apapun orang umurnya, kalimat yang dipanjatkan mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Yang harus kita yakini, kata Allah, summa turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian dikembalikan kepada zat yang mengetahui kegaiban. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah ceritakan apa amal kita di dunia ini. Itu berhasil. Makanya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah cukupkan rezeki kita, Allah kuatkan iman Islam kita. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab, bulan yang banyak menjelaskan fadilah, walaupun kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rajab itu hadisnya dhaif. Tapi jangan ketakutan dulu Bapak, hadis dhaif itu hadis yang bisa diamalkan sebagai pendorong amal soleh, tapi nggak bisa dibuat hujjah penetapan hukum. Kalau untuk penetapan hukum nggak boleh, tapi kalau untuk mendorong amal kita boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matal qulubu wa sabbahul qulubu wa sabbahullahu khaira min fawqi ra'sihi sabban. Jadi kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, lam yamut qalbuhu idza matal qulub, hatinya gak akan pernah mati ketika hati-hati orang lain pada mati. Tapi orang yang bangun malam untuk menghidupkan malam 1 Rajab, Allah hidupkan hatinya. Wa sabballahul khaira min fawqi ra'sihi, Allah tuangkan kebaikan dari atas kepalanya. Sabban wa kharaja min dunubihi kayaumi waladhu ummuh, dan dosanya keluar sehingga dia seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Itu untuk orang yang menghidupkan Rajab. Sebenarnya banyak Pak, tapi saya jelaskannya malas ini. Tapi ada satu riwayat yang saya jelaskan di sini. Hukiya anna imra'atan fi Baitil Maqdis kanat abidatan. Dikisahkan ada seorang wanita di Baitul Maqdis, dia ahli ibadah. Idza jaa syahr Rajaba taqra'u kulla yaumin qul huwallahu ahad isnai asyarata marrah. Ketika bulan Rajab tiba, setiap hari dibaca qul huwallahu ahad 12 kali tiap hari. Enteng sih Pak, tapi ngamalin susah.
Untuk apa dia? Ta'ziman lahu, untuk memuliakan bulan Rajab. Wa kanat tanzi'ul libasa al-atlas wa talbasu saubal balas. Setiap Rajab tiba, beliau melepaskan baju-baju yang bagus, ganti dengan baju-baju yang jelek. Setiap Rajab tiba, beliau lepas baju yang bagusnya dan ganti dengan baju yang jelek. Famaridot fi Rajab. Tiba-tiba di bulan Rajab si perempuan yang ahli ibadah ini meninggal, sakit. Wa awsat ibnaha bi ayat fanaha ma'a balasiha. Dan beliau wasit kepada anaknya, kalau mati ibu tolong kafani dengan baju yang jelek itu. Tolong kafani baju yang jelek. Fakafanaha ibnuha fi thiyabin murtafi'atin, tapi ketika ibunya meninggal, anak ini beda. Beliau kafani ibunya dengan kain yang bagus. Untuk apa? Riya'an nas, pamer kepada orang lain. Saya mohon maaf Bapak, semiskin apapun keluarga, kalau nggak bisa jangan sampai kafan orang tuanya jangan kain yang sudah lapuk, yang baru lah begitu. Biar kelihatan mampu gitu lah. Paling tidak biar kelihatan anak ini berbakti kepada orang tua. Fara'aha fil manami faqalat ya bunayya lima ta'khud bi wasiyati. Setelah tidur anaknya mimpi ketemu ibunya. Kata ibunya, "Nak, kenapa kamu kok enggak menuruti wasiat ibumu?" Kata ibunya, Inni ghairu radiyatin. Inni ghairu radiyatin angka. Kata ibunya, saya enggak rela sama kamu gara-gara enggak menjalankan wasiatnya. Padahal wasiat itu Bapak selama tidak melanggar perintah Allah boleh-boleh saja ditinggalkan, boleh. Jadi wasiat orang tua harusnya dijalankan, tapi kalau mengandung nilai yang melanggar perintah Allah nggak boleh dilaksanakan. Kayak misalnya orang tua sakit keras, jadi pesan, tolong kalau orang tua bapak meninggal, ibu meninggal, jangan kasih tahu tuh anak yang pertama itu. Nah, itu nggak boleh Pak. Ketika meninggal harus dikasih tahu. Ini wasiat yang melanggar perintah Allah, nggak boleh dijalankan. Jelas Pak ya? Termasuk wasiat waris misalnya, kok orang tua wasiat warisnya nggak sesuai dengan ajaran agama, nggak boleh dijalankan tuh Pak. Dasarnya kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh mentaati makhluk kalau mengandung pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misal ada ibu, ada bapak sayang pada anak yang paling bungsu. Pas sakit keras dia bilang, nanti kalau saya sudah mati, ini rumah khusus, jangan diwarisin, khusus untuk anak bungsu. Itu enggak berjalankan Pak, karena melanggar perintah agama. Jadi setelah anak itu mimpi, kata ibunya, nak, kenapa kau enggak menjalankan perintah saya enggak ridho. Setelah anak itu terbangun, faz'an wa nabasha qabra, dia kaget dan dia gali lagi kuburan ibunya. Tapi yang terjadi, falam yajidha fi qabriha, ternyata ibunya di kuburan nggak ada, mayatnya nggak di kuburan. Wa tahayyara wa baka bukaan syadidan, sehingga anak itu bingung dan dia menangis dengan sekencang-kencangnya. Tiba-tiba ada hatif, suara tanpa rupa, berkata, ama alimta anna man azzama syahrana rajaba la natrukuhu fil qabri faridan wahidan. Kata hatif itu, apa kau enggak tahu bahwa orang yang mengagungkan bulan Rajab, aku tidak akan pernah meninggalkan dia sendirian di kuburan. Itu kata hatif. Itu diantara keunggulan dari bulan Rajab. Tapi sekarang hampir jarang orang yang puasa di bulan Rajab ya. Hampir jarang. Padahal fadilah besar. Walaupun
kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hadisnya dhaif. Tapi kalau orang yang garis keras Pak, ini hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih melanjutkan pelajaran kemarin bahwa wa udkhilal ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtil anhar. Kata Allah, orang mukmin dan beramal soleh itu pasti masuk surga. Orang mukmin beramal soleh pasti masuk surga. Kemarin dijelaskan apa sih pentingnya amal soleh. Pertama, dia yang menemani kita di dalam barzah. Kedua, amal soleh adalah amalan yang diinginkan oleh orang-orang kafir ketika sakaratul maut. Segagah apapun orang, ketika dia meninggalkan ibadah, pas sakaratul maut pasti menyesal. Yang ketiga, amal soleh itu amal yang diinginkan oleh orang kafir ketika masuk neraka. Yang kemarin Allah tidak pernah melihat penampilan kita, tapi Allah melihat amal dan hati kita. Dan sekarang yang kelima, keuntungannya amal soleh adalah amarallahu bil musara'ati ilal amali soleh. Allah perintahkan kita agar beramal soleh, agar buru-buru beramal soleh. Jadi mohon maaf, bapak kalau punya anak jangan sampai bilang, nah sholat nak sebentar, atau ada orang bilang nggak sholat dulu pak, gampang sholat, ntar juga bisa sholat. Itu namanya penundaan. Orang yang menunda ibadah, kata ulama, tarkul ibadah yujibu zawalal iman. Orang yang menunda-nunda ibadah itu dipastikan dia akan hilang imannya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali. Buru-burulah kamu melakukan amal soleh, buru-buru. Sholat buru-buru, puasa buru-buru, haji buru-buru. Mohon maaf, yang belum haji buru-buru daftar haji Pak. Jadi kalau bapak punya uang untuk daftar haji, apapun keadaan sekarang, buru-buru daftar haji. Nabi yang bilang itu. Kenapa? Kalian nggak tahu apa yang terjadi besok, katanya, kata Nabi. Tahun depan, nggak taunya dia mati duluan sebelum daftar. Kalau orang sudah daftar mati, insya Allah yusamma bil haj, dia dipanggil haji besok. Orang yang sudah haji. Banyak buktinya bapak, orang yang menunda daftar haji tiba-tiba Allah panggil dulu belum haji. Saya punya saudara tahun 95, dia bos besar, modalnya sudah 1,5 M. Ketika disuruh haji oleh ibunya, kata ibunya, nak, mumpung kau masih muda, masih punya kemampuan, daftarlah haji. Kata dia, ibu, saya masih sibuk sekarang, masih sibuk. Padahal tahun-tahun itu orang daftar tahun sekarang bisa langsung tuh. Wong saya tahun 2007 daftar, tahun 2008 berangkat dulu. Tapi akhirnya sampai usahanya mulai bangkrut, sakit, mati, belum haji. Itu Nabi yang bilang. Kata Nabi, buru-buru daftar haji sebab kalian nggak tahu apa yang terjadi besok. Kata Nabi, satakunu fitanun, sebab amal soleh besok akan jadi fitnah. Apa fitnahnya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Laki-laki pagi hari mukmin, sebelum kerja dia sholat subuh dulu. Tapi wa yumsi kafiron, sore hari kafir. Kenapa? Pulang kantor jam 4, jam 5 masih di tol, azan maghrib masih di tol, macet masalahnya. Dia dengar azan, nggak bisa berbuat apa-apa dia, nggak ada usaha apa-apa dia, tetap pasrah. Akhirnya dia nggak sholat maghrib, hilang. Berarti dia sorenya kafir. Nggak resah, nggak gelisah, biasa aja. Alasannya macet, saya ditolak, sehingga dia nggak sholat maghrib.
Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Ada orang sore hari mukmin, pas sore hari pulang kantor bisa salat maghrib. Besoknya hari Minggu nggak bangun subuhnya. Mentang-mentang hari libur nggak bangun. Subuhnya hilang. Berarti sorenya dia mukmin, pagi-pagi dia kafir. Orang yang kayak gini kata Rasul, yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka jual agamanya dengan dunia. Orang dengar azan, naik bis, aslinya bisa turun dari bis. Wah, musola di seberang jalan kok. Tapi yang dia pikirkan, dia harus turun dari bis, harus jalan kaki, cari masjid, dan dia harus mengeluarkan uang baru untuk ongkos lagi. Orang masih mendingan ninggalin sholat daripada harus bayar lagi. Namanya menukarkan agama dengan harta. Agamanya dia rela ditinggalkan, yang penting uangnya nggak keluar. Contoh yang lain, mohon maaf, sering saya katakan di sini, bapak punya adik, punya anak, kerja di pabrik, gajinya lumayan, tapi masalahnya satu, hari Jumat dia kena shift. Ketika kena shift, dia nggak Jumatan. Kalau ditinggalkan, dipecat dia. Itu namanya ketika dia rela bekerja tinggalkan Jumat, berarti dia rela tukarkan agama dengan dunia. Itu Pak. Saya bilang ini nggak hanya karyawan bawah Pak. Kelas manajer pernah saya, waktu saya masih jual buku, saya ke kantor Pertamina Lebak Bulus Pak. Saya nemui orang di sana hari Jumat. Setelah sholat Jumat saya cari gak ketemu. Saya tanya kepada orang di situ, Pak, kalau Pak itu di mana Pak? Oh iya Pak, dia lagi meeting katanya. Lagi meeting Pak. Dia rela tinggalkan sholat Jumat demi meeting. Itu namanya yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Ini orang Pak, apapun jabatannya, berapa penghasilannya, kalau dia rela kayak gini, dia matinya ala su'il khatimah. Karena kata ulama, akhsarun nas man ba'a akhiratahu bidunya. Orang yang paling merugi itu orang yang mau menukarkan akhiratnya demi dunia. Orang yang menukarkan akhiratnya demi dunia. Ini kata ulama orang yang paling rugi. Wa akhsaru minhu, dan yang lebih rugi dari itu, man ba'a akhiratahu bidunya ghairi. Orang yang menukarkan agamanya dengan dunia orang lain. Orang yang menukarkan akhiratnya demi dunia orang lain. Yaitu tadi orang yang kerja di pabrik, kerja di mall, dia rela nggak kerjakan sholat Jumat demi mempertahankan kerjaan di situ. Orang yang kayak gitu Bapak, mohon maaf, itu kata Allah bukan orang mukmin. Saya ulangi, orang yang kerja di pabrik, shiftnya shift siang, Jumatnya dia nggak Jumatan. Kalau Allah katakan bukan mukmin. Orang yang naik mobil macet di tol, maghrib, dia nggak mikir turun dari mobil nyari masjid, nggak mikir itu. Allah katakan dia bukan mukmin. Orang yang tidur subuh dengar azan, tapi masih ngantuk matanya, dia milih tidur daripada bangun, Allah katakan bukan mukmin. Yang ngomong bukan ulama nih Pak, Allah yang ngomong Pak. Kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan persamaan. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan persamaan. Ketika Allah manggil, dia sadar
ini adzan salat subuh, tapi dia masih ngantuk. Sadar sebagai muslim harusnya bangun, ambil wudhu ke masjid, sadar itu. Tapi sisi yang lain dia masih ngantuk. Pilih mana Pak? Pilih ngantuk. Pulang dari kantor macet di tol, maghrib adzan sudah, tahu dia di situ sudah. Kalau orang jadi penumpang harus turun itu harusnya. Beda mungkin kalau dia supirnya, ninggalin mobil di mana orang banyak. Atau kalau enggak, dia pinggirkan mobilnya, harus turun dari mobil. Harusnya begitu. Tapi enggak Pak. Satu sisi dia sadar dipanggil sholat maghrib. Satu sisi dia punya alasan, saya macet. Milih macetnya dia. Tadi kerja di pabrik, sip siang, adzan Jumat berkumandang. Dia tahu itu panggilan sholat adzan. Tapi dia takut kalau dia tinggalkan dipecat dia. Milih mana Pak? Milih kerja. Itu kata Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan persamaan. Tidur Tuhan persamaan Pak. Macet Tuhan persamaan. Kerja Tuhan persamaan. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai kerjaan seperti mencintai Allah. Sebagai muslim harusnya dia penuhi panggilan Allah. Tapi sebagai pekerja dia harus kerja. Kan begitu Pak? Namanya yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai kerjaan itu seperti mencintai Allah. Orang ngantuk milih tidur, orang kerja milih kerja, orang macet milih di situ macet-macetan. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau dia mukmin, kata Allah, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah lebih dahsyat. Ngantuknya kayak apa dia dengar azan subuh, bangun Pak. Kalau dia mukmin, kata Allah, kalau dia mukmin bangun. Sibuknya kayak apa orang kerja, kalau dia mukmin penuhi panggilan azan. Allah yang bilang, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi mohon maaf kalau ada orang ngobrol di pinggir jalan, di pos, dengar azan nyantai-nyantai saja, Allah katakan waktu itu dia bukan mukmin. Waktu itu bukan mukmin. Makanya yang saya khawatirkan kalau dengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum, dengar tapi nggak mau bangun. Yang dia khawatirkan kalau dia punya penyakit jantung, jantungnya kumat, mati Pak, ngak. Yang dia khawatirkan su'ul khatimah. Karena apa? Allah panggil nggak datang dia. Karena Allah bilang begitu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau dia mukmin, cintanya kepada Allah lebih dahsyat daripada yang lain. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Artinya apa? Bergegaslah kamu ibadah sekarang, jangan sampai nyesel ketika kita sering ninggalin ibadah, Israel datang Pak, nyesel itu. Nyesel. Wabadiru bil amali sholihah qabla an tushghilu, dan buru-buru kalian beramal soleh sebelum kalian disibukkan dengan sakaratul maut, disibukkan dengan pertanyaan mungkar nakir. Karena kata Rasulullah SAW, ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak seorang pun yang mati kecuali dia akan menyesal. Tidak seorang pun yang mati kecuali dia menyesal. Kata sahabat, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, apa penyesalannya ya Rasul? Kata Nabi, in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada.
kalau dia orang baik, nyeselnya kenapa nggak banyak amal baiknya. Wa in kana musian, kalau dia orang yang jahat, dia nyesel kenapa nggak dari kemarin-kemarin dia melepaskan jahatnya itu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bapak mengalami kayak gini termasuk orang yang beruntung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah menghendaki seseorang itu orang baik, maka Allah pekerjakan dia. Kata sahabat, bagaimana caranya Rasul? Allah mempekerjakan kita. Kata Nabi, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal mauti. Allah mudahkan dia beramal soleh. Allah mudahkan dia beramal soleh sebelum mati. Summa yakbiduhu alaihi, kemudian Allah cabut rohnya, masih termasuk orang yang beramal soleh. Makanya bapak harus ngiri pak, kalau ada orang masih ahli masjid tiba-tiba meninggal. Orang masih ahli masjid, banyak saksinya kalau dia ahli masjid kok meninggal. Itu contoh orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disesali itu orang yang sudah mulai pensiun dari masjid. Iya pak ya. Waktu lanjut ke masjid dia masih gagah. Pas mau sakit pensiun dari masjid. Pensiun sebelum sakit loh pak. Beda kalau orang pensiun setelah sakit pak. Kalau orang pensiun dari masjid setelah sakit, dia dicatat seperti waktu dia masih sehat. Kalau sehatnya rajin ke masjid, waktu sakit nggak ke masjid, tercatat orang ahli masjid. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, buru-burulah kalian mengejar ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan mengejar surga, 'arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ampunan itu, surga itu, Allah katakan u'iddat lil muttaqin, Allah persiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Itu yang kelima. Jadi pentingnya amal soleh itu karena Allah perintahkan kita untuk segera beramal soleh. Gitu. Yang keenam, apa alasannya orang beramal soleh? Karena annal insana la yanfa'uhu yaumal qiyamah illa amaluhu. Yang bermanfaat bagi manusia di hari kiamat besok bukan hartanya, bukan keluarganya, tapi amal dia. Amal dia. Sahabat Abdullah bin Umar pernah melihat tenda dibuat di atas kuburan. Kuburannya Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Abdurrahman bin Abi Bakar ketika mati dibuat tenda di kuburannya. Kalau sekarang kan apa dibuat apa tuh rumah kecil lah ya. Itu kata Abdurrahman ketika lihat, inzahu, kata beliau, lepas, bongkar. Ya gulam fa inna ma yuzilluhu amaluhu, sebab yang menaungi almarhum bukan tenda itu tapi amal dia. Jadi makruh pak orang membuat tenda atau rumah-rumahan tuh di atas kuburannya, itu makruh, kecuali kalau yang dibuat itu orang soleh, para wali, sehingga orang berkunjung ke rumah dia, itu nggak apa-apa kata ulama. Tapi kalau orang biasa itu makruh hukumnya. Makanya kata Rasulullah SAW, iza faragha min dafnir rajuli waqafa alaih. Nabi kalau ngiring jenazah ke kuburan, setelah dikubur Nabi berdiri. Gak kayak kita pak, ngiring jenazah di sono jauh-jauhan, ngobrol tertawa lagi. Gak begitu. Orang ngiring jenazah itu dia harusnya lihat
bagaimana jenazah ditaruh di kuburan itu sendirian, diuruk. Itu untuk pelajaran kita bahwa kita mau kayak gitu. Tapi yang terjadi nggak begitu ya, sono jauh ngobrol. Jadi Nabi setiap kali mengubur jenazah, selesai diuruk, Nabi berdiri. Kata Nabi, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kamu ini. Wasalulahu tasbit, dan mintakan dia ketetapan iman. Was'alulahu tasbit fa innahu al-ana yus'al, kata Nabi, nih saudaramu sekarang mau ditanya. Fa innahu al-ana yus'al, mau ditanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubur putranya Ibrahim. Ibrahim meninggal masih kecil. Nabi berdiri di atas kuburan putranya itu dan berkata, ya bunayya, al qalbu yahzan. Kata Rasulullah, wahai anakku, hatiku ini sedih. Wal ain tadma, mataku mengalir, meneteskan air mata. Wala nakulu ma yuskhitur rabb, tapi walaupun saya sedih, walaupun saya menangis, saya tidak berani mengucapkan kalimat dengan kalimat yang membuat Allah murka. Apa contohnya Bapak? Kalau ada orang meninggal, orang mengucapkan kalimat yang murka. Dia bilang begini ketika anaknya meninggal, dia bilang, kenapa ya Allah, enggak saya aja yang mati, kenapa harus dia yang mati? Ini ucapan yang kurang ajar nih Pak. Loh iya Pak, emang dia siapa? Kenapa enggak saya Allah yang mati? Kenapa harus dia yang mati? Itu kan kehendak Allah. Itu ucapan yang bikin Allah murka Pak. Gak boleh Pak. Jadi kata Nabi, wahai anakku, hatiku sedih, mataku menangis, tapi saya la nakulu ma yuskhitur rabb, tapi saya nggak berani mengucapkan kalimat yang bikin Allah murka. Kata Rasul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Jelas Pak ya? Emang dia kalau bilang kenapa gak harus saya, emang dia berani Pak? Kata Nabi, ya bunayya qul Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Rasulullahi abi. Wahai anakku, tolong katakan. Ketika Mungkar Nakir bertanya, katakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wal Islamu dini, Islam agamaku, wa Rasulullahi abi, dan Rasulullah adalah bapakku, kata Rasulullah. Ini padahal bapak anaknya masih kecil Ibrahim, tapi Nabi ajari kul Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Rasulullahi abi. Ketika Nabi ngajari talqin pada putranya, fabaqatis sahabat yang ada sekelilingnya pada menangis. Minhum Umar radhiyallahu an, di antaranya adalah ada Umar bin Khattab. Hatta tafa'a sautuh, sampai nangisnya Umar ini terdengar lantang Pak, nangisnya, nangis beneran gitu maksudnya. Faltafata ilaihi Rasulullah, kemudian Nabi nengok, mendengar suara tangisan yang kencang itu Nabi nengok. Kata faqala, Nabi bertanya, ma yabkika ya Umar? Kata Rasul, kenapa kau nangis wahai Umar? Faqala ya Rasulullah, hadza waladuk. Kata Umar bin Khattab, ya Rasul, ini Ibrahim putramu sendiri. Wa ma balaghal hilma, dia belum baligh, masih kecil ya Rasul. Wala jaru 'alil qalam, dia belum punya kewajiban, belum wajib salat, belum wajib puasa. Wa yahtaju ilal talqini mislik, dan dia harus ditalkini oleh orang seperti engkau ya Rasulullah. Padahal masih kecil, harus ditalkini oleh orang seperti engkau ya Rasul. Kata Umar bin Khattab, fama halu Umar, bagian Umar, kata dia, putra yang kecil saja harus ditalkin oleh orang seperti engkau Rasulullah SAW. Fama halu Umar, kata Umar, bagaimana dengan Umar besok? Waqad balaghal hulum, padahal dia sudah baligh, sudah tua. Wajaru alaihil qalam, dan dia sudah wajib menjalankan kewajiban.
Wa laisa lahu mulakkin misluk, padahal dia enggak punya orang yang mentalkin seperti engkau ya Rasul. Itu nangisnya Umar. Ibrahim saja masih kecil harus ditalkin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, bagi dengan Umar yang sudah baligh, yang sudah punya kewajiban, nanti siapa yang nalkin? Akhirnya fabakan Nabi menangis, wa bakaris sahabah, para sahabat pada menangis. Nabi bingung menjawab pertanyaannya Umar bin Khattab, bingung Nabi. Tiba-tiba turun ayat, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, Allah kokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang kokoh, yaitu la ilaha. Artinya apa? Orang yang di dunia imannya bagus, sampai mati dijamin Allah kokohkan imannya. Orang yang di dunianya kuat imannya, sholatnya benar, puasanya benar, hajnya benar, jangan takut kalau mati nggak ada yang nyolatin, jangan takut. Jangan takut kalau mati su'ul khotimah, jangan takut. Jangan takut kalau mati nggak bisa jawab mungkar nakir, jangan takut, Allah yang jamin. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang ketika di dunia imannya bagus. Imannya bagus itu sholatnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal, zakatnya nggak tinggal, hajinya nggak tinggal, dan dia berusaha meninggalkan maksiat, Allah jamin matinya tetap bagus iman. Makanya jangan sedih Bapak, kalau udah meninggal yangnya cuma 3 gelintir katanya, jangan sedih. Kalau hidupnya dia mukmin, dijamin selamat daripada waktu hidup nggak pernah kelihatan di masjid. Tapi karena orang kaya pas mati dia di masjid Pak, penuh yang nyolatin. Jangan bangga dulu, Masya Allah katanya, yang nyolatin banyak banget. Jangan bangga dulu kalau hidupnya dia tidak rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wa yudillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Tapi Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Sealim kaya apapun orang, kalau imannya enggak bagus, saya ulangi, sealim kaya apapun orang, kalau imannya enggak bagus, matinya su'ul khatimah. Walaupun dia fasih kalimat Arabnya, kalau ditanya mungkar nakir, mar rabbuka, dia bilang gak tahu kata dia saya. Jadi yang mengantar kita selamat ke sana bukan hanya ilmu, tapi ilmu dan amal. Lah setelah Nabi baca fatabatil anfus, para sahabat mulai tenang, mulai damai. Makanya kata sahabat Abi Sa'id, kata beliau, kunna ma'a Rasulillah fi janazatin. Saya bersama Rasulullah dalam satu janazah. Kemudian Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Ini kata Rasul, ini janazah akan diuji di kuburannya, akan diuji di kuburannya. Ditanya maksudnya. Tapi mohon maaf, nggak perlu Bapak ngapalin Pak. Ngapalin sini mar rabbuka Allahu rabbi wa ma nabiyuka Muhammad. Bukan begitu Pak. Tapi yang akan bisa menjawab nanti bukan kita, amal kita. Kata Nabi, fa idzal insanu dufina wa tafarraqa anhu ashabuhu ja'ahu malakun biyadihi mitraq. Ketika manusia dikubur kemudian ditinggalkan oleh yang ngiring, datang malaikat membawa bodom besar Pak. Kata Nabi, ja'ahu malakun biyadihi mitraq. Datang malaikat mengenakan membawa bodom. Tahu bodom enggak Pak? Tahu bodom Pak ya? Palu besar Pak. Palu besar namanya bodom. Betul nggak Bib? Bodom. Kenal bodom? Palu besar.
Kemudian dia dudukkan ini mayat, didudukkan oleh malaikat. Faqala ma taqulu fi hadzal rajul fa in kana mu'minan qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang ditanya mukmin, Pak, dia bisa jawab. Bisa jawab. Dan malaikat berkata, sodakta. Makanya kemarin saya bilang, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, ketika beliau mati ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, mar rabbuka? Kata Abul Aswad, ayyuman hadza? Ayyuman hadza? Kata Abul Aswad, ini man apa dulu? Sebab man itu ada man mausul, ada man istifhamiyah, ada man isyartiyah. Malaikat nggak ngerti nahwu, Pak. Itu Abul Aswad bukan berarti karena alim nahwu, bukan, tapi karena amalnya soleh, sehingga beliau bisa bertalibannya. Kata Munkar Nakir, ya Allah, hambamu saya tanya balik bertanya. Apa kata Allah? Kholi. Kata Allah, tinggalkan, sudah tinggalkan. Itu mohon maaf Bapak, bukan karena alimnya, tapi karena solehnya. Jelas Pak ya? Jadi Bapak nggak perlu ngamalin itu, nggak perlu ngapalin, nggak perlu, dengan amalnya saja. Kata malaikat, sodakta, benar kamu. Fayuftahu lahu babun anar, kemudian dibukakan pintu ke neraka. Kata malaikat, hadza manziluka lau kafarta bi rabbika. Ini loh tempat kamu bila kamu ingkar kepada Allah. Fa amma idza amanta, karena kamu iman, fa innallaha abdalaka bihi hada. Allah ganti, kata malaikat. Kemudian dibuka pintu surga. Tuh Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kayak gini, Pak. Orang-orang yang ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir bisa jawab. Yang memisahkan bukan karena pengetahuan kita, tapi Allah memudahkan kita untuk bisa menjawab. Semuanya tergantung amalnya. Tapi kalau yang matinya orang yang gak jelas ibadahnya, maka dia jawab, kata dia, ma daraitu, kata dia, saya gak tahu. Makanya Allah melarang kita mendoakan orang yang matinya su'ul khatimah, orang yang matinya dalam keadaan kafir. Allah melarang kita membimbing mereka. Jadi kalau Bapak punya tetangga matinya sedang di diskotik, matinya sedang berzina, matinya sedang karaokean, mati, itu dilarang oleh Allah untuk mensolatinya, dilarang oleh Allah untuk mendoakannya. Masih mendingan orang yang nggak jelas, Pak, orang yang nggak jelas tapi matinya juga nggak jelas misalnya, itu kata Imam Malik diurusi seperti umumnya orang muslim. Bapak punya tangga muslim katanya, nggak pernah ke masjid, mati, kata Imam Malik, urusi dia seperti umumnya orang muslim. Tapi kalau Bapak punya tangga muslim kok matinya sedang dilokalisasi, nggak usah dikunjungi itu Pak, nggak usah disolati. Allah yang larang, Allah yang larang. Kata Allah, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Kata Allah, tidak seyogianya bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, walau kanu uli kurba, sekalipun yang dimintakan ampun itu masih bapak, masih ibu, masih adik, masih kakak, masih paman, masih bibi. Allah yang melarang. Kalau kita lakukan dosa, dosa. Jelas Pak ya. Jadi di situ nggak ada kasihan, nggak ada kasihan. Allah nggak pernah kasihan. Allah nggak pernah kasihan. Tapi mudah-mudahan Pak, Allah terima amal kita. Allah maafkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah akhiri kita dengan husnul. Itu saja barangkali yang saya sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.